Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mulyasi dari kelas A38 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Melalui video ini saya akan menyampaikan pengertian demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Pertama, pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, menurut Montesquieu, demokrasi adalah kekuasaan negara yang dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga, menurut H. Harris Soke, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Kemudian jenis demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia dengan pelaksanaan yang berbeda-beda. Beberapa jenis demokrasi. Pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Satu, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membawa keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dan jenis yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunis. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Dan jenis yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di mana yang ketiga ini mempunyai dua bagian, yaitu pertama demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi antara lain yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin
terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.